Businessman Opinion. Mitra bisnis Kementerian Pendidikan meluncurkan kurikulum merdeka, di mana guru diberi kebebasan untuk memilih format, pengalaman, dan materi esensial yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, metode pengajaran setiap siswa bisa dibedakan oleh gurunya, disesuaikan dengan kemampuan dan minat dari siswanya. Kalau dulu disebut beda menteri, beda kurikulum, sekarang beda siswa, bisa beda kurikulum. Apa komentar Anda mengenai metode kurikulum merdeka ini? Kami tunggu di 6339160. Iya, ini lagi pembantunya presiden ngambil keputusan yang aneh-aneh lagi. Dari Depnaker, ruang rakyat, ruang guru di Gencet sampai 50 tahun. Bagaimana gurunya mau sehat, mau kerjanya merdeka kurikulumnya. Ya, jadi coba ngasih kurikulum yang baik, yang benar. Sosialisasikan dulu. Merdeka gimana? Mereka kerja saja tidak kepikiran. Uang yang mereka dapat saja masih tidak dipenuhi, malah ditahan. Jadi kata kuncinya, cobalah ngambil keputusan itu, berbicara pada ahlinya, pakar pendidikan kita ini banyak. Jadi jangan belum apa-apa sudah dilemparkan dulu, dijelaskan dulu, disosialisasikan dulu. Apalagi dibilang antara anak yang satu sama anak yang lain berbeda. Wow, bagaimana itu caranya? Jadi kembali lagi, kita ini aneh-aneh semuanya keputusannya itu. Begitu saja saya bilang, koreksi kembali pakar pendidikan kita yang tua-tua, yang senior banyak. Berbicara sama mereka, rembukan sekali lagi. Jangan belum apa-apa sudah, wow. Sebaiknya tuh sudah lulus SMA, baru dibagikan apa yang dia suka gitu. Kalau mamanya yang kedepannya tuh saya lihat teknisi mesin, semua tuh nanti pakai robot, itu kepake. Kuliner itu juga kepake. Desainer itu kepake, bridal juga kepake itu. Sama salon rambut itu kepake. Yang sama IT itu yang kepake. Yang lain sudah, yang ilmu ekonomi sudah itu tidak kepake lagi. Sepertinya kayak gitu. Jadi pertanyaan, kalau gurunya milih kurikulum, nanti ujian nasionalnya masih ada nggak sih? Dan itu masih soal-soal itu masih ditentukan dari pusat nggak gitu? Itu satu. Yang kedua, di dunia ini kan Finlandia kan terkenal dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Kenapa kita Indonesia kalau pas lagi utak-atik kayak gini nggak niru aja gitu loh sistem di sana, metode pendidikan di sana gitu. Toh kalau meniru kan lebih gampang saya pikir ketimbang menciptakan sistem pendidikan yang baru gitu. Saya pikir nggak ada salahnya begitu. Kan mereka kan negara maju dan udah terbukti berhasil. Kenapa nggak ditiru aja gitu? Terima kasih. Ya, kalau ini sebetulnya sudah dari dulu boleh dijalankan. Tapi kita katakan ini nggak ada yang terlambat, ya. Better late than never. Jadi kalau kurikulum masing-masing bebas mereka, saya juga itu paling bagus. Jadi nggak ikutin aturan pemerintah. Jadi kalau ikutin aturan pemerintah, anak yang punya bakat bagus itu ditahan, nggak bisa mengembangkan bakat mereka. Kalau bebas, ya bebas-bebas aja. Kalau yang dia punya bakat bagus, dia bisa mental gitu, bisa surprise, ya. Jadi yang the best. Nah, ibarat kita makan makanan yang bergizi, tentu yang bergizi lebih bagus daripada yang tidak bergizi gitu, ya hasilnya. Jadi sebaiknya saran saya, kurikulum ini harus yang kurikulum yang bagus. Seperti Saring juga, bukan sembarangan kurikulum aja, main guru yang ngasih kurikulum. Misalnya kita ikut kurikulum luar negeri punya gitu, kita lihat yang bagus yang mana. Nah itu saran saya. Terima kasih. Iya, sebenarnya ini ide yang bagus. Cuma harus dijabarkan kurikulumnya bagaimana gitu loh. Itu yang harus clear. Kalau enggak ya pasti orang punya asumsi sendiri-sendiri gitu loh. Soalnya pendidikan di Indonesia ya gini-gini aja, nggak maju gitu loh. Dari dulu ketinggalan dengan negara lain gitu. Karena kita nggak ada melakukan improvement. Dan kedua yaitu penjelasan untuk
dan pengarahannya itu harus clear. Guru-gurunya jangan sampai nanti gurunya bikin kurikulum yang ngaco gitu aja. Iya, terima kasih. Sebuah wacana yang luar biasa menurut saya, karena memang konsep pendidikan yang ada di Indonesia itu udah salah kaprah. Nah, ini sebuah peluang terbuka lah menurut saya. Apa yang akan terjadi menurut saya secepatnya aja direalisasikan. Saya punya pengalaman pribadi mungkin ya terhadap saya mendidik anak-anak saya. Pola yang sekarang ada itu lebih ke akademik. Jadi seakan-akan anak kita itu dieksploitasi dengan kemampuan akademik, padahal akademik itu sendiri belum tentu disukai sama anak kita. Sebenarnya dari mulai SMP itu si anak sebenarnya dia udah punya passion, sudah punya kemampuan lebih di bidang yang dia sangat sukai. Nah itu jadi tenggelam. Nah itu yang sekarang terjadi adalah seberapa jeli orang tua melihat passion anak dari mulai SMP yang saya coba rasakan, itu yang sangat-sangat susah. Kebanyakan orang tua sekarang kan ya, termasuk saya mungkin ya, itu ya yang penting kalau udah bisa diterima di negeri, di sekolahan favorit, udahlah kita percayakan aja sama sekolahan. Nah inilah yang saya harapkan, jadi ada reformasi birokrasi untuk di bidang pendidikan kali ya, kurang lebih itu dari pandangan saya. Terima kasih. Secara ide baik sekali idenya, ya memang itu sudah long overdue. Tetapi apakah tenaga pendidik kita, lembaga pendidikan kita betul-betul sudah siap untuk melakukan itu? Ya, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang jumlah murid di dalam kelasnya itu banyak sekali, sehingga bagaimana mungkin guru bisa mengenal murid dengan baik untuk menjadi pembimbingnya. Ya saat ini mungkin belum bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tetapi di sekolah-sekolah tertentu itu sudah bisa mulai dilakukan. Jadi saya antara mendukung dengan tidak mendukung, artinya harus dilihat kesesuaian dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi cara ide cemerlang. Terima kasih. Kalau saya percaya dengan Pak Nadiem Makarim. Kenapa? Dari biografi keluarganya, saya bisa belajar banyak dari Pak Nadiem. Pak Nadiem itu bukan orang miskin, tapi orang yang berkelas. Cuman orang tuanya tidak membantu duit ke beliau. Kenapa saya ngomong gitu? Saya baca dan saya ngikuti pada saat beliau mendirikan Gojek. Bagaimana caranya dia terjun ke bawah dan dibimbing oleh omnya yang pengacara dan sebagainya. Dari situlah, karena beliau adalah lulusan juga Amerika, oleh sebab itu demokrasi di dalam berpendidikan itu juga penting. Artinya demokrasi bukan demokrasi tanpa tanggung jawab, tapi demokrasi berhak untuk memilih dan bagaimana caranya. Jadi bukan murid sebagai budaknya guru. Selama ini apa kata guru? Senang diberi angka bagus. Kalau gurunya nggak senang, angkanya jeblok. Seperti yang baru itu di Sumatera juga, gara-gara orang Jawa terus sekolahnya di Sumatera diejek dan diberi angka jelek. Hal-hal seperti inilah yang terjadi di negeri kita dan kekuasaannya di guru. Jadi jangan kita mengatakan bahwa guru berjasa gitu aja, tapi kita mengkritisi kalau guru itu juga punya kelemahan tersendiri, yaitu mempertahankan bahwa dia penguasa. Makasih. Ya, saya salah satu guru juga ya. Pada intinya kurikulum setiap mahasiswa itu betul harus beda-beda. Tetapi sekali lagi, walaupun gurunya itu nomor 1 di dunia, tetapi kalau murid dan orang tua itu tidak saling komunikasi, itu percuma saja. Pada intinya, di dalam setiap keluarga, orang tuanya itu
perhatian atau tidak dengan anaknya dalam belajar. Jadi intinya nomor satu guru, walaupun dia pintar gurunya, tapi kalau orang tua dan siswa tidak jalin komunikasi, tidak dengan ibu gurunya atau pak gurunya komunikasi, orang tua hanya menyerahkan anaknya saja ke sekolah tanpa mau tahu, itu kurikulum sebagus apapun, guru sebagus apapun, percuma. Terima kasih. Terkait kurikulum merdeka ya, intinya pembelajaran itu tergantung dari guru untuk memilih kurikulum. Pertanyaannya adalah berapa banyak guru yang bisa memperhatikan kurikulumnya. Apabila ada satu ruangan ada isi 40 orang, 30 orang, kayak bisa guru memperhatikan segitu banyak orang gitu loh. Karena menurut saya kapasitas orang memperhatikan dari sekarang aja nih pembelajaran online aja, dia sudah tersiap-siap gitu loh guru untuk melakukan adjustment terhadap kurikulum yang ada gitu loh. Materinya padat, ya kan, waktunya singkat, ya kan, anak yang nggak ngerti itu juga dipaksa mengerti gitu loh. Ya kan, oke sekarang dengan dibilang masing-masing murid nanti akan berbeda-beda gitu loh. Nah, gimana caranya perbedaan yang ada padahal dalam satu ruang kelas gitu loh. Nah, itu coba tolong dijelaskan dengan detail ya, parameternya, cara pekerjaannya gimana, sistematisnya gitu loh. Jadi jangan hanya melempar isu ini, tapi tidak disosialisasikan juga kepada kita. Oh, cara kerjanya seperti ini. Kamu kan sebagai orang tua murid juga pengen tahu gitu loh. Jadi jangan hanya sebutnya aja yang diinformasikan, tapi kami sebagai orang tua murid juga harus diinformasikan. Jadi jangan asal melempar isu gitu kan, kok macam, tapi tahu-tahu ada bedanya yang tahu cuma gurunya, yang tahu murid, orang tua murid nggak tahu apa, kayak kambing conge gitu menurut saya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih boleh dan bagus ya, cuma ya nanti pendidikan gurunya harus benar-benar ditekankan lagi ya, karena sekarang kan tidak bisa dipungkiri banyak guru yang ya ngajarnya cuma sebagai syarat aja, bukan benar-benar dari dalam hati pengen jadi guru gitu loh. Tapi kalau semuanya sudah dimerdekakan, berarti kan benar-benar tergantung sama gurunya itu gitu loh. Kalau dulu masih ada kurikulum yang harus diikuti, jadi dia ngikutin aja gitu. Ya asal kurikulumnya benar, pengajarannya ya benar. Tapi kalau sekarang benar-benar mesti gurunya ini mempunyai ide yang bagus dan juga willingness dan passion buat mengajarnya. Gitu aja deh. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.